Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jeffrey Rahmat Fajri dari Fisika NK dengan NIM 2203088 ingin mempresentasikan hasil resum dan peta konsep saya tentang pengantar kewirausahaan dengan judul resum menciptakan 100.000 entrepreneur muda Sumatera Barat. Menciptakan 100.000 entrepreneur muda tentunya berpengaruh besar terhadap perekonomian nasional. Sekarang kita harus memperbaiki mindset dengan memperbaiki waktu sebaik mungkin. Untuk menjadi seorang entrepreneur ada beberapa hal yang harus diperlukan. Yang pertama, mindset. Yang kedua, skill level up. Yang ketiga, healing up. Yang keempat, network. Yang kelima, berkreasi. Yang keenam, berinovasi. Seorang pengusaha belum tentu menjadi seorang entrepreneur, akan tetapi seorang entrepreneur sudah tentu menjadi seorang pengusaha. Dengan banyaknya pengusaha yang kreatif, inovatif, dan cerdas yang mampu menjajarkan kedudukan kita dengan negara-negara yang lebih berkembang, ada beberapa hal kunci kesuksesan sebagai berikut. Yang pertama, bersungguh-sungguh dalam bekerja. Yang kedua, memiliki hubungan sosial yang baik. Yang ketiga, niat dan motivasi kuat untuk sukses. Menjadi entrepreneur tidak harus menjadi seorang pedagang. Entrepreneur juga bisa di bidang pendidikan. Menjadi entrepreneur, kita harus bisa bersosialisasi dengan sekitar, mempunyai entrepreneur mampu menangani pengaruh lingkungan. Untuk menjadi seorang pembisnis, kita harus berpikir positif bagi perkembangan SDM. Perlu network dan berbuat baik kepada orang. Hal yang perlu ditekankan bahwasanya untuk menciptakan hal tersebut adanya kerjasama yang dapat menebarkan hal positif. Jadilah pemuda dan pemudi yang memberikan solusi, menebar inspirasi, mengorek banyaknya prestasi, membakar semangat, memotivasi banyaknya orang dengan menunjukkan bahwa tidak ada dan tidak mungkin selama ada niat dan usaha. Yang berikutnya saya akan presentasikan adalah peta konsep. Yang pertama, strategi kemampuan membaca pasar. Strategi yang diperlukan, yang pertama, satu, mengetahui keterampilan apa yang dimiliki. Yang kedua, mencari tahu apa yang sedang diminati oleh masyarakat saat ini. Yang ketiga, menciptakan suatu yang baru dari produk atau jasa yang ditawarkan. Yang keempat, menambahkan nilai produk yang sudah ada. Yang kelima, melakukan penelitian pasar. Yang berikutnya, strategi negosiasi. Strategi negosiasi sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan untuk memisahkan perasaan pribadi dengan masalah yang sedang dihadapi. Yang kedua, kemampuan untuk berfokus pada kepentingan bukan posisi. Yang ketiga, kemampuan untuk mengumpulkan beberapa pilihan sebelum membuat keputusan akhir. Yang keempat, kemampuan untuk memastikan bahwa hasil didasarkan pada kriteria objektif yang memengaruhi negosiasi sebagai berikut. Yang pertama, kehadiran masing-masing pihak untuk mencapai tujuan. Yang kedua, kepercayaan diri pribadi untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, kepercayaan terhadap perspektif sendiri dan pihak lain. Yang keempat, memotivasi dan komitmen untuk bekerja sama. Yang kelima, komunikasi yang akurat dan jelas. Yang keenam, pemahaman akan dinamika negosiasi. Yang selanjutnya, menemukan sumber-sumber potensi.
Yang pertama tuh dari diri sendiri, yaitu keahlian, hobi, latar belakang pendidikan, kebutuhan rumah tangga, otomotif, perkembangan zaman, mahasiswa dan belajar, dan informasi travel serta traveling. Yang berikutnya dari lapangan, yaitu lingkungan, perubahan yang terjadi, konsumen, gagasan dari orang lain, informasi yang diperoleh, dan salah satu metode paling efektif untuk menemukan potensi wirausaha adalah dengan memahami dalam hal apa orang sharing minta atau banyaknya permintaan pada satu pasar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.